Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat, berbagi kisah islami rahimakumullah. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita mengenai seorang pemuda, di mana pemuda adalah penguat generasi ketika mampu menggerakkan letupan potensi sesuai fitrahnya, menemukan jati diri hakiki yang akan mengantarkannya pada keselamatan dunia dan akhirat. Pada masa Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda yang memiliki semangat tinggi bernama Rafi bin Khadij, yang berasal dari kalangan Ansor, tepatnya dari suku Aus, keturunan Bani Harith. Ayahnya bernama Khadij bin Rafi bin Adi, yang menikah dengan Halimah binti Mas'ud al-Bayadiyah. Mereka merupakan benteng pembela Islam dan kaum muslimin yang terus mengajak manusia menegakkan kalimat Allah. Pada perang Badar, Rafi sangat berharap ikut dalam pasukan Rasulullah menghadapi kaum kuffar. Hanya saja usianya masih sangat belia sehingga Rasulullah menyuruhnya pulang. Ketika Allah memberikan kemenangan gemilang kepada kaum muslimin, keinginan Rafi makin bergolak untuk ikut serta berjuang bersama Rasulullah. Dengan penuh semangat, ia terus berlatih memanah hingga mahir menggunakannya. Hingga ketika usia 15 tahun, Rafi begitu antusias menyaksikan kaum muslimin giat menyiapkan segala peralatan dan kekuatan untuk menghadapi perang Uhud. Selain Rafi, terdapat sejumlah remaja yang juga tidak mau ketinggalan. Mereka bergegas mengambil peran dalam perjuangan Islam. Ketika pasukan muslim akan berangkat ke perang Uhud, Rasulullah terkejut melihat beberapa remaja ikut dalam pasukan. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Usamah bin Zaid, Barra bin Azib, Usaid bin Zuhair, Amr bin Hazm, Urabah bin Aus, Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Habbah, Rafi' bin Khadij, dan Samurah bin Jundub. Mereka ini dipulangkan oleh Rasulullah SAW karena usianya tersebut. Namun terdapat remaja yang tidak mau pulang, salah satunya adalah Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij berlari menemui ayahnya yang ada dalam pasukan barisan muslimin, memintanya agar menemui Rasulullah SAW. Sang ayah, Khadij, yang memahami keinginan anaknya, segera menemui Rasulullah untuk memohon agar putranya bisa ikut berlaga di medan perang. Khadij menyampaikan kemampuan yang dimiliki oleh Rafi', yakni memanah dan memainkan tombak. Saat bertemu Rasulullah, Rafi' berdiri dengan berjinjit agar terlihat lebih tinggi. Khadij berkata, "Ya Rasulullah, Rafi' bin Khadij pandai memanah. Izinkanlah ia ikut berjihad. Mudah-mudahan kepandaiannya itu dapat menambah kekuatan pasukan kita." Bujuk ayah Rafi' kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada Rafi', "Coba Rafi', engkau perlihatkan kepandaianmu dalam memanah itu." Lalu anak tersebut menunjukkan kepandaiannya memanah di depan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah yang lain. Anak panah melesat kencang dan tepat mengenai sasaran. Rasulullah dan para sahabat pun berdecak kagum melihatnya. Singkat cerita, Rasulullah mengizinkan Rafi' ikut berjihad. Melihat Rafi' ikut berjihad, remaja lainnya bernama Samurah bin Jundub tidak ingin ketinggalan. Ia segera mengajak ayah tirinya, Murai bin Sinam, menemui Rasulullah menyampaikan keinginannya untuk ikut berjihad juga. Rasulullah memanggil Samurah bin Jundub. "Wahai Samurah, jika engkau mampu mengalahkan Rafi', aku izinkan engkau ikut berjihad." Badan Samurah lebih besar dibandingkan Rafi'. Rasulullah pun kemudian menyuruh keduanya untuk bergulat demi mengukur kemampuan mereka. Samurah bin Jundub dan Rafi' bin Khadij saling menyerang dan menjatuhkan. Rafi' bin Khadij yang berbadan lebih kecil tidak mampu mengimbangi kekuatan Samurah. Berkali-kali Rafi' dijatuhkan Samurah, dan setelah melihat kekuatan Samurah bin Jundub, barulah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Samurah untuk ikut berjihad. Sahabat berbagi kisah Islami rahimakumullah, saat perang Uhud mulai berkecamuk, Rafi menunjukkan kemahirannya memanah dan menjatuhkan musuh. Tetapi dalam perang itu, kaum muslim mengalami kekalahan akibat ketidakpatuhan sebagian pasukan pemanah muslim kepada perintah Rasulullah. Sementara itu, Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub terluka cukup parah. Dada Rafi' terkena panah tepat di bagian bawah ketiaknya. Darah pun mengucur dari lukanya dan seraya menahan sakit, ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah anak panah ini dicabut." Rafi' berharap dengan bantuan Rasulullah lukanya lekas membaik dan ia bisa ikut melanjutkan perang. Rupanya Rasulullah memberikan pilihan yang tidak biasa. Beliau berucap, "Hai Rafi', aku bisa mencabut anak panah ini beserta mata panahnya dan engkau akan segera sembuh. Tetapi jika engkau mau, aku akan mencabut panah ini dan meninggalkan mata panahnya di tubuhmu. Kemudian aku bersaksi pada Allah di hari kiamat bahwa engkau mati syahid." Rafi' pun dengan mantap memilih mata panah itu tetap di tubuhnya. Luka tusukan panah itu sangat menyakitkan. Alih-alih mengerang dan mundur dari medan perang, patahan anak panah di dadanya itu makin membuatnya semangat untuk terus berperang. Ia telah lama memimpikan peperangan semacam ini. Meski luka-lukanya cukup parah, ia dapat pulih seperti sedia kala setelah peperangan usai. Sahabat berbagi kisah Islami rahimakumullah, Rafi' bin Khadij juga turut serta dalam peperangan Khandaq ketika kaum musyrikin Quraisy dan sekutu mereka mengepung Madinah. Saat itu, hujan badai menghancurkan kemah pasukan Quraisy sehingga mereka berputus asa dan pulang ke negeri mereka dengan perasaan terhina dan kecewa. Semangat tinggi yang dimiliki oleh Rafi' telah mengantarkan dirinya kepada kemuliaan baik di urusan agama maupun dunia. Ia berusaha mengikuti berbagai kegiatan Rasulullah SAW dan tidak melupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Setiap kali ada seruan berjuang, ia langsung sigap dan segera bergabung dalam pasukan. Ketika lama tak ada peperangan, ia bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi beginilah sahabat, kehidupan seorang muslim itu harus berimbang antara dunia dan akhiratnya. Seperti dalam contoh cerita ini, yaitu sahabat Rafi' bin Khadij. Selain tangguh dalam peperangan, Rafi' bin Khadij juga termasuk perawi hadis dan penasihat khalifah yang cerdas. Ia pun termasuk ke dalam sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Di antara sahabat yang meriwayatkan darinya adalah Abdullah bin Umar, Mahmud ibn Labid, Al-Saib ibn Yazid, Usaid ibn Zuhair, serta para sahabat-sahabat yang lain. Dari kalangan tabi'in juga ada yang mengambil riwayat darinya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Rafi adalah sabda Rasulullah SAW, "Jika salah seorang di antara kalian memiliki tanah kosong, maka tanamilah atau berikan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan." Sahabat berbagi kisah Islami rahimakumullah, Rafi' memang selalu memegang teguh sabda Rasulullah SAW, di mana sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan bagus amalnya. Dalam hal penasihat khalifah, Rafi' pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan termasuk ke dalam salah satu penasihat daulah Islam, bersama penasihat lainnya seperti sahabat Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Salamah ibn Al-Aqwa. Pada masa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, mata anak panah yang dahulu tertanam di dadanya ketika perang Uhud itu bergeser sehingga menyebabkan infeksi sehingga Rafi' bin Khadij ini jatuh sakit. Saat itulah ia kemudian terkenang kembali masa perjuangannya bersama Rasulullah SAW. Dan tak lama berselang ia berpulang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia yang cukup panjang, yaitu 86 tahun.
Di antara yang ikut menyolatinya adalah Abdullah bin Umar yang berkata, "Sholatlah kalian atas sahabat kalian sebelum matahari mengecil dan terbenam." Jadi sahabat, berbagi kisah Islami yang semoga selalu dirahmati Allah, inilah salah satu potret perjuangan seorang pemuda di masa Rasulullah SAW. Seorang pemuda yang belum cukup umurnya, namun berjuang dalam peperangan dan menghendaki dirinya untuk mati syahid. Bahkan ketika Rasulullah SAW menawarkan untuk mencabut semua anak panah beserta mata panahnya, di mana beliau akan sembuh, di mana Rafi ini akan sembuh, maka Rafi tidak menginginkannya. Dia lebih menginginkan janji Rasulullah di mana Rasulullah akan bersaksi bahwa Rafi itu mati syahid, sementara mata anak panah masih tertinggal di tubuhnya, dan tentu saja itu meninggalkan rasa sakit yang mungkin selalu ia rasakan selama hidupnya. Semoga kita bisa meneladani kisah ini dan mengambil kebaikan-kebaikan darinya. Saya sebagai narator cerita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.